Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Selalu luar biasa bila kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Iya, hari ini tanggal 18 Mei 2025, saya akan share bahan topik yang diberikan oleh Bapak Rohani, yaitu The Excellence of God's Special Grace. Saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu dalam sharing saya terakhir bahwa umumnya topik yang kami sharingkan itu Bapak Rohani tidak kasih topik khusus, kan kita sudah tahu ada topik setahun ya. Jadi topik-topik yang kita sampaikan, Bapak Rohani selalu bilang sampaikan apa yang Tuhan taruh di hatimu, selalu begitu. Tapi dalam dua topik terakhir ini topiknya diberikan, ditugaskan. Jadi yang dua topik sebelum ini yang the riches of the God's grace itu memang ditugaskan, dan sekarang the excellence of God's special grace juga ditugaskan. Dan saya akan sampaikan dalam dua kali pertemuan, sekali ini sekarang dan nanti sekali lagi di bulan depan, the excellence of God's special grace. Dan seperti biasa saya mau mengajak kita untuk sekali lagi memperkatakan, mendeklarasikan nats pembimbing kita dari Markus 10 ayat 45. Saya undang kita berdiri, kita hormati firman, kita deklarasikan dari hati kita. Kita mau katakan Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat nats pembimbing kita diambil dari satu perikop yang judulnya Yakobus dan Yohanes meminta posisi dari Tuhan ya. Kita akan baca satu perikop ini dari ayat 35 sampai 45. Kita akan bersama-sama, saya baca bagian ganjil, Bapak Ibu Saudara baca bagian genap. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu hendaki akan berbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminta apa yang harus minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus minum? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi kalau duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang dan siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah masa-masa meminta rakyatnya dengan tangan besi, dan pengusaha-pengusahanya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sama-sama ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Kita masuk dalam 1 tahun ini, topik besar kita adalah grace. Dan Bapak Rohani sudah dari awal sudah mengumandangkan bahwa grace itu, baik common grace maupun special grace, itu always undeserving. Kita tidak pantas sebetulnya menerima. Kita ini kan cuma ciptakan. Apa yang kita lakukan supaya kita mendapatkan kasih karunia itu? Tidak ada. Saya buka di AI kan sekarang, Pastor Sakra bilang sekarang kita selalu bisa konsultasi sama AI. Apa itu undeserving grace? Dalam bahasa Indonesia berarti kasih karunia yang tidak pantas, tidak layak diterima. Kita sebetulnya tidak pantas, tidak layak, kita tidak melakukan apapun untuk mendapatkan common grace, apalagi special grace. Sebetulnya kita
kita tidak pantas. Tapi grace itu memang so glorious, luar biasa. Ini anak saya Talita, waktu masih balita. Waktu dia balita. Jadi yang meluk dia itu adik kandung saya. Saya selalu suka dengan matanya. Matanya bagus menurut saya ya. Mama selalu memuji anaknya dong. Suami adik saya, kami sering panggil Uncle David yang tinggal di Pennsylvania. Itu ketika saat ini waktu ini lagi datang ke Indonesia, dia bilang Talita begini, Talita, your eyes killing me. Dia bilang gitu ke Talita, your eyes killing me, killing me softly. Talita menurut saya memang matanya indah. Apa yang dia lakukan sampai dia lahir dianugerahkan Tuhan makhluk indah? Apakah sebelum dia lahir di alam sana dia membantu malaikat-malaikat, siapkan filing, siapkan ini di Korea, begini, dia sudah berjasa? No, tidak. Inilah kasih karunia. Dia anugerahkan begitu saja. Tidak ada yang dia lakukan, tapi dianugerahkan. Silin boleh berdiri. Ini ketua IPD 61 supaya semuanya kenal. Nama lengkapnya Agustina Silien. Ya itulah. Ya supaya semua kenal, ini ketua IPD 61. Silakan duduk. Silin, kamu lahir tangan ada berapa? Dua. Apa yang kamu lakukan supaya kamu ketika lahir dikasih dua tangan? Tidak. Di dunia kedokteran ada satu fase di dunia nyata di mana banyak lahir anak-anak tanpa tangan. Ketika itu udah lama. Ketika itu ada obat yang memang banyak digunakan, yang memang dunia medis waktu itu belum tahu efek sampingnya. Namanya thalidomid. Memang waktu itu banyak digunakan untuk menghilangkan mual saat dan ternyata saat itu satu generasi banyak anak-anak lahir tanpa tangan karena efek samping. Jadi kalau kita lahir tangan dua, itu kita hanya bisa bersyukur. Apa usahamu supaya bisa keluar lahir dengan dua tangan? Gak ada. Dua kaki, usahanya apa? Gak ada. Itu undeserving, tapi itu memang dianugerahkan. Itulah kasih karunia. Common grace. Common grace. Semua orang mendapatkan itu. Kasih karunia bukan karena usaha kita, tapi memang diberikan. Ada matahari, ada oksigen. Itu kita bikin apa supaya dapat? Itu dianugerahkan. Kita selalu dianugerahkan karena baiknya Tuhan tuh itu baik banget. Kita selalu dianugerahkan grace, common grace, dan kita sekarang belajar lebih dalam lagi ada special grace. Dalam 2 kali pertemuan ini, Bapak Rohani menitip untuk menyampaikan the excellence of God special grace. Jangan hanya puas di common grace, tapi mari kita pindah, meloncat, dan kita stay di special grace. Amin. Kita bahas dulu perikop yang tadi kita baca. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Saya membayangkan, saya kan juga punya murid ya. Kami kalau di rumah sakit sedang berjalan, kalian sekarang sekali jalan dengan saya berapa orang? Kemarin berapa orang sekali jalan? 6 orang. Sekali jalan 6 orang. Kalau di ruang kelas pasti 3 kali lipat ya. Tapi kalau dalam kelompok kecil sekali jalan ada 6 orang. Saya jalan di depan, mereka lalu berandeng-andeng ikutin saya. Bayangkan kalau tiba-tiba ada yang datang ke saya, nempel ke saya, minta sesuatu. Itu namanya apa? Curi start. Curi start, yang lain mikir aja belum, dia sudah mau minta sesuatu. Tiba-tiba anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes tiba-tiba datang mendekati Yesus. Wah, ini namanya curi start. Yang lain belum minta, dia sudah minta duluan. Dan kalimat permintaan mereka, saya baru perhatikan, ternyata kalimat seru loh. Kami harap, ini kan kalau kalimat seru, kalau kata AI, tanda seru itu menandai akhir kalimat yang mengandung seruan, perintah, ungkapan emosi yang kuat seperti kekaguman, keterkejutan, kejengkelan, ada emosi yang kuat. Jadi saya membayangkan Yakobus dan Yohanes tiba-tiba meninggalkan yang kan mereka 12. Mereka meninggalkan yang 10 orang, mereka dampingi kanan kiri, lalu mereka mulai bilang, Guru, pakai pada seru ya, kami harap
permintaan kami, kayak setengah maksa gitu ya. Kabulkan permintaan kami. Lalu saya membayangkan kalau ini murid saya namanya Gobi berdiri. Ini koordinator Karolania, kenal ya ini Gobi. Bayangkan kalau mereka lagi ikutin saya berenang, tiba-tiba Gobi cepet maju tempel di samping saya lalu bilang gini, dokter, saya request nanti nilai saya paling tinggi ya. Kira-kira yang lain mikir aja belum, teks semua juga pengen nilai paling tinggi pasti. Tapi dia duluan ngomong loh, yang lain bisa ngetawain, Gobi minta nilai paling tinggi, emangnya dia belajar gitu ya. Atau bisa juga marah, kamu kok kita semuanya pengen, kenapa kamu yang duluan minta gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes. Tiba-tiba mendekati Yesus dan minta, sebetulnya semua juga pengen. Siapa yang gak pengen meminta sesuatu untuk kepentingan diri sendiri? Pasti pengen. Lalu jawaban Yesus sangat indah. Saya sangat suka kalimat ini. Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Wow. Bayangkan kalau tiba-tiba Silin bilang sama Gobi, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Gobi mau nyuruh apa sama Silin? Kerja, bikinkan referat yang harusnya aku bikin. Yang tugas yang dokter kasih, kamu yang kerjakan. Apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu. Waktu saya masih anak-anak kan suka berkhayal ya, suka baca komik. Ada tokoh yang ngomong begitu loh keluar dari lambung. Mister mau apa saya akan berikan. Itu khayalan anak kecil ya. Mister mau apa saya berikan. Bisa minta apa, kita mau apa gitu ya. Bayang betapa excited banget kalau kita boleh minta apa yang kita mau. Wow gitu ya. Ini kalimat Tuhan pernah sampaikan ke orang buta di Yeriko. Persis begini kalimatnya. Di Matius, Markus, dan Lukas itu ditulis, dan khusus di Markus namanya diberitahu namanya Bartimeus. Tuhan Yesus pada orang buta datang, anak Daud, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Luar biasa. Pertanyaan itu sebetulnya kan Tuhan sudah tahu pasti sudah tahu. Si Bartimeus datang mau apa? Pasti sudah tahu. Tapi dia tanya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Si Bartimeus sebetulnya kalau pikirannya pendek, dia bisa bilang, Tuhan aku minta 50 miliar, bisa kan? 50 miliar, 100 miliar, Tuhan bisa, 500 miliar, Tuhan bisa. Tuhan aku minta rumah segede hotel, wow, bisa. Tapi Bartimeus tidak minta itu, kenapa? Dia tahu apa yang paling dia butuhkan. Dia bilang apa? Tuhan supaya aku bisa melihat. Karena kalau dia bisa melihat, dia bisa bekerja, dia bisa mendapat uang, dan yang paling penting dia bisa menikmati apa yang dimilikinya. Biarpun dia punya 500 M kalau dia buta, yang nikmati orang lain, bukan dia. Dia tahu apa yang dia butuhkan, dan sorga sepakat, memang setuju, memang itu yang Bartimeus butuhkan. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Bukan cuma matanya dicelikkan, tapi dia dikasih keselamatan karena memang permintaannya selaras dengan surga. Permintaan yang sama pernah di perjanjian lama, penawaran yang sama di perjanjian lama pernah diberikan kepada Salomo. Dia lagi beribadah, Allah datang bilang begini, Salomo, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wow. Salomo sebetulnya kan bisa saja, Tuhan aku mau kerajaanku bertahan lama, aku mau kekayaan, aku mau kemasyhuran. Bisa minta itu. Kan dikasih pilihan. Ada satu ayat yang sangat digemari oleh anak saya Arya. Matius 7 ayat 7 apa nak? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kalau dia mau minta sesuatu kepada saya, dia datang dulu, Mama, Matius 7 ayat 7 Mama. Saya langsung apa yang apa laptop rusak atau HP rusak. Tuhan juga datang dengan tawaran kepada minta apa yang kamu mau. Salomo tidak minta yang macam-macam. Dia minta yang paling dia butuhkan. Dia bilang, Tuhan, aku butuh hikmatmu untuk memimpin bangsa yang besar. Dan surga setuju.
Kata Tuhan, karena engkau minta hikmat, engkau tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan, maka aku juga akan kasih kepadamu umur panjang, kekayaan. Sorga setuju. Karena yang kita minta memang yang kita butuhkan. Mereka, Bartimeus dan Salomo, tahu apa yang mereka minta, dan Tuhan berikan. Kita dalam Matius 7 ayat 7 memang kita boleh meminta dulu. Ini ada ayat yang sebetulnya yang sering ngajar Yohanes 15 ayat 7 kepada kami, kepada Koas, adalah Pastor Yu. Dia yang memberikan ayat ini. Tapi kalau ke jemaat ini Pastor Cakra, spesialis toko anggur. Ya, Pastor Yu memberikan dalam permodulan. Tapi Koas yang sekarang sih belum ke pasiennya. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa ini sangat cocok kami bawa ke pasien? Karena pasien yang sakitnya berkepanjangan, kebanyakan sudah mengatakan begini, kami sudah berdoa tiap hari dokter, minta kesembuhan tiap hari, kok masih sakit? Nah, gitu ya, pasien sering mengeluh begitu. Padahal firman ini di bagian B mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa saja kamu akan terima. Jadi banyak orang yang, kok saya sudah minta gak dikabulkan? Kok saya sudah minta tidak, sepertinya Tuhan tidak mendengar. Itu pernah muncul di komsel, waktu di komsel tempat salah seorang, Tuhan kok gak dengar? Kenapa? Bagian A-nya. Kita kan udah gemes kalau pasien sudah bilang itu, ya bagian A-nya dong, bagian A-nya dong. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru minta apa saja. Firman itu harus tinggal, bukan keluar masuk, bukan sebentar ingat sebentar lupa, sebentar istilah yang sangat umum murid-murid saya bilang, baca firman bolong-bolong, itu bukan tinggal. Mau dikabulkan tapi baca firman bolong-bolong. Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru. Ini adalah perikop tentang pokok anggur. Pokok anggur, kalau ranting melekat pada pokok, ranting bahkan gak usah minta-minta, sari-sari makanan itu jalan sendiri loh menuju ranting dan akhirnya dia berbuah. Rasul yang sama, Rasul Yohanes di surat, jadi ada Injil Yohanes, ada surat Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 14 ini juga sering diinspirasikan oleh Bapak Rohani. Inilah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dia mengabulkan, pasti. Janjinya ya dan amin. Tapi permintaan kita harus selaras dengan keinginannya. Jadi kalau banyak orang kan yang, saya udah gak berani berdoa. Wow, saya takut berdoa, takut kecewa. Wow, kenapa? Karena belum tahu bahwa ini seharusnya sesuai dengan keinginan. Murid-murid sering curhat satu sama lain. Saya mau minta diajarin sama dokter tapi saya takut. Saya mau minta slide kuliah tadi tapi saya takut. Saya mau tanya sesuatu ke dokter tapi saya takut. Ketakutan itu tidak pantas ada. Sama kalian saya bilang ya, jangan pernah takut minta diajarin, minta bahan kuliah. Kenapa? Karena firman juga mengatakan kita harus punya keberanian datang kepada Tuhan, apalagi cuma sama saya. Kita harus punya keberanian datang sama Tuhan untuk minta seturut kehendaknya. Seturut kehendaknya. Pegang baik-baik kalimat terakhirnya. Seturut kehendaknya. Kita lanjut. Ayat 37. Lalu kata mereka, nah ini mereka mulai menyampaikan keinginannya. Kalau Bobi udah dari tadi ya bilang saya pengen nilai paling tinggi. Mereka baru bilang di ayat 37. Perkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Wow, berarti mereka mulai memikirkan Yesus ini akan menduduki tempat paling mulia. Bangsa Israel, bangsa pilihan Allah ini berulang kali dijajah, diperbudak. 1300 sekian sebelum Masehi. Masehi kan patokan di mana Tuhan Yesus datangnya. Di mana Tuhan Yesus lahir. Sebelum Masehi, mereka memang diperbudak di negara orang. Di mana? Selama 400 sekian tahun di mana? Di Mesir.
diperbudak di Mesir. Lalu kemudian sekitar 500 sekian tahun sebelum Masehi mereka diperbudak lagi di negara lain karena kebebalan mereka. Selama 70 tahun di mana? Di Babel. Ketika Yesus lahir, mereka sedang dijajah. Di negara mereka sendiri lagi dijajah. Sama siapa? Romawi. Jadi mereka memang sedang dijajah. Nah, murid-murid dan semua orang di sekitar Yesus ketika itu berpikir, ini nih yang bisa membuat segini banyak mukjizat, yang begitu luar biasa kalau ngajar, begitu menunjukkan kasihnya, ini nih yang akan membebaskan kita dan kita bisa kembali kepada kejayaan Daud dan Salomo di masa lalu. Mereka tahu di masa lalu Daud dan Salomo membawa Israel kepada kejayaan yang luar biasa. Di zaman Salomo, kekayaan luar biasa. Mereka pasti bercita-cita, kita butuh. Mereka membaca, tentu mereka baca, diajarin sama ahli-ahli Taurat ya, diajarin ya di setiap kali beribadah akan ada Mesias yang akan menyelamatkan. Mereka pikir itu keselamatan secara fisik. Akan ada Mesias yang menjadi raja. Mereka pikir itu raja secara fisik. Mereka pikir, nanti akan ada kerajaan Israel yang megah seperti zaman Salomo, zaman Daud. Dan ini Yesus yang akan menjadi rajanya. Makanya murid-murid Yakobus Yohanes belum dia bilang, Tuhan, nanti aku perdana menteri, nanti aku wakil raja. Kalau yang 10 lagi cukup jadi menteri-menteri aja lah, menteri pendidikan, menteri kesehatan, menteri dalam negeri, menteri luar negeri. Saya minta Menko. Lalu, tapi apa jawab Yesus? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bartimeus dan Salomo ketika datang tawaran indah, apa yang aku perbuat bagimu? Mereka tahu apa yang mereka paling butuhkan. Mereka tahu apa yang mereka minta dan Allah berikan apa yang memang mereka butuhkan pada Bartimeus dan Salomo. Bartimeus itu sebetulnya panjang sharingnya. Saya pernah sharing ini dulu di Masoni, udah lama. Sebetulnya panjang sharingnya. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan dan Allah berikan yang mereka butuhkan. Tapi Yakobus dan Yohanes, Tuhan bilang kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Ini saya baca di Mbah Google. Ada 4 golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali. Nah, kelompok 1, orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Kelompok 2 mulai bingung. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Kelompok 3 tambah bingung. Orang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Kelompok 4 paling bingung. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ada 4 golongan manusia. Saya untuk bidang saya adalah subspesialis liver dan usus dan lambung dan usus. Jadi saya tahu bahwa kalau ada penyakit yang terkait dengan lambung usus, itu bidang saya. Saya tahu dan saya tahu bahwa saya tahu. Karena saya memang belajar untuk itu. Puluhan tahun kita belajar. Memang saya belajar untuk itu. Dan saya ada sertifikat, ada kompetensi. Itu kelompok yang tahu apa yang memang dia tahu, memang bidang. Yang kedua, ini sering pada murid-murid saya. Tahu, tapi nggak tahu kalau dia tahu. Kalau ujian, saya tanya. Kemarin kan kita baru ujian ya. Tapi bukan mereka yang diuji. Enggak ya, bukan mereka yang diuji. Saya tanya misalnya, ini ada pasien kakinya bengkak karena asam urat. Saya tanya, obat apa untuk meredakan bengkak asam urat? Dengan cepat murid saya menjawab, allopurinol. Memang itu obat asam urat. Tapi itu bukan untuk meredakan bengkak. Terus saya bilang, ini jawabnya salah. Tapi mungkin sebetulnya dia tahu. Cuman mesti dibimbing dulu. Maka saya coba bimbing. Allopurinol kerjanya untuk apa? Menurunkan kadar asam urat di darah. Makanya orang kalau asam urat tinggi kan minumnya allopurinol. Tetapi dia ini kan bengkaknya di kaki, bukan di darah. Untuk meredakan bengkak di kaki obatnya apa? Nah, mulai pulih ingatan murid saya. Amnesianya mulai hilang. Oh iya, kalau kisin dokter. Nah, itu kan tahu kamu sebetulnya. Tapi guru, yang namanya guru harus bisa memancing sampai kebetulan kemudian keluar apa yang dia tahu. Dia tuh sebetulnya tahu, tapi mula-mula dia nggak tahu bahwa dia tahu, dipancing-pancing oleh guru, akhirnya tahu. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga, orang yang tidak tahu
dan dia tahu bahwa dia nggak tahu. Ini juga banyak di murid-murid saya. Ini cirinya adalah dia rajin bertanya. Saya suka murid yang rajin bertanya, karena dia tahu bahwa dia nggak tahu dan dia pengen tahu dan dia bertanya. Jadi saya pasti jawab. Murid bertanya, saya pasti jawab. Kalian camkan baik-baik ya. Jangan takut bertanya. Yang nomor 4, yang nomor 4, yang parah. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ini yang namanya stupid. Inilah Yakobus dan Yohanes. Saudara, kamu nggak tahu apa yang kamu tanya. Kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Emang kamu bisa minum cawan yang harus aku minum? Mereka dengan gampangnya bilang kamu dapat. Lalu kata Tuhan, memang sih kamu akan minum itu, tapi nanti. Dan ceritanya akan jauh dari yang kamu bayangkan. Tuhan bilang sama mereka. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk memerintah Israel secara fisik, memerdekakan mereka dari Romawi secara fisik, bukan. Dia datang untuk membebaskan kita semua dengan cara menggantikan kita menerima hukuman. Maka dia mengalami Jumat Agung yang sudah belum lama kita peringati. Dia mengalami Paskah, dia bangkit karena dia memang pemenang. Dan kemudian sebentar lagi kita juga akan memperingati Ascension. Dia akan naik ke surga. Dan sesudah dia naik ke surga, dia berjanji Roh Kudus akan datang. Nah, ketika murid-murid mengalami turunnya Roh Kudus itu, mulailah murid-murid bisa melakukan apa yang memang Tuhan suruh kepada mereka. Apa sih yang Tuhan suruh? Apa yang Tuhan kerjakan selama dia ada 3,5 tahun di dunia? Dalam Lukas 9 ayat 1 ini sebetulnya yang ngajarin saya Pastor Fritz. Yesus berkata, menyuruh murid-muridnya. Apa yang disuruh? 1, menyembuhkan penyakit. 2, mengusir setan. 3, mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Itu yang mereka kerjakan sesudah mereka terima Roh Kudus. Itu yang mereka kerjakan. Lalu orang-orang ketika itu mereka di Antioquia, orang-orang lihat, seperti Kristus ini. Maka mereka disebut Kristen. Jadi Kristen itu bukan agama yang Tuhan Yesus berikan. Aku beri agama untuk kalian. No, Tuhan beri hidupnya. Ya, Tuhan yang kasih agama. ya. Yang menyebut Kristen itu orang-orang yang bukan murid melihat, dia hidup kayak Kristus tuh, maka disebut Kristen. Amin. Sebagai orang Kristen yang melakukan tugas yang diberikan Yesus, mereka juga mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Apa yang dialami oleh Yakobus di akhir hidupnya? Dia mati, dibunuh oleh pedang oleh Raja Herodes. Apa yang dialami oleh Yohanes di akhir hidupnya? Dia dibuang di Pulau Patmos, dan di situ dia menerima wahyu. Surat wahyu yang terakhir itu ketika dia dalam pembuangan di Pulau Patmos, diasingkan karena Injil. Mereka memang, Tuhan bilang memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, kamu akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Memang Tuhan sudah tahu kan, nanti ini akan begini. Hampir semua murid-murid Yesus kan memang mati syahid di samping, karena memang itu bagian yang kita memang harus mati bersama-sama dengan Dia. Kalau kita sekarang, kita bukan mati oleh pedang, kita mematikan kedagingan kita dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan. Tetapi ayat 40, hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak pernah memberikannya. Itu diberikan pada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Di bulan September tahun lalu saya ada share tentang Crown of Glory, bahwa ada mahkota kemuliaan. Dan mahkota kemuliaan itu ternyata, saya pikir tadinya orang kalau masuk surga semua sama. Ternyata enggak. Ternyata ada kasta-kastanya. Makanya kata Paulus, ada barang yang dari emas yang ditaruh di tempat yang mulia. Ada perabot yang hanya dari kayu. Nah, sama-sama dalam rumah, tapi ada perabot kayu, ada perabot emas. Saya mendapatkan pencerahan. Ini saya juga baru paham. Waktu saya sharing ini, saya tuh baru diajarin oleh Bapak Rohani. Kita ketika itu bulan Julinya ya, kita ke Faroe Island. Bapak Rohani sudah lebih dulu sih, dia 2 bulan di sana dengan Talita, ketemu dengan putra putri beliau. Kami menyusul selama 2 minggu dan kami keliling beberapa negara di Eropa. Dan ini bukan sekedar wisata begitu saja. Ini wisata rohani karena Bapak Rohani terus menyampaikan firman. Selama perjalanan, ini termasuk salah yang diajarkan dalam perjalanan. Semua yang diajarkan kepada saya buat
bahan sharing firman. Saya baru tahu, oh ternyata ada kasta loh. Kamu apabila Gembala Agung datang, Petrus berkata, kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Ini di ayat 4. Di ayat 2, ini sudah saya sharingkan ya di crowd. Apa yang harus menjadi syarat yang ketika konteksnya ketika itu? Petrus bilang, gembalakanlah kawanan domba Allah. Jadi kalau kita melakukan perintah ini, akan ada mahkota kemuliaan. Apa syarat yang lain? Baca di firman, semuanya ada di firman ya. Supaya kita jangan jadi, aku mau perabot kayu aja, jadi perabot emas dong di kerajaan surga. Dapatkan mahkota. Bukan dengan request, saya minta nanti kedudukan di sebelah kanan sebelah kiri, bukan. Lakukan apa yang disuruh firman. Amin. Nah, jadi kalau tadi Gobi datang, ayat 41, mendengar itu 10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakub dan Yohanes. Jadi kalau Gobi datang ucap-ucap, dokter saya minta dapat, yang lain langsung marah kepada Gobi. Kita belum minta, lo sudah minta, cari curi start. Kalau mau dilihat paling tinggi belajar. Lalu Tuhan Yesus memanggil semuanya. Dengar, aku mau bicara, kata Yesus. Pemerintah dengan tangan besi, pembesar-pembesar menjalankan kuasa dengan keras. Tapi di kerajaan sorga hukumnya terbalik. Ada paradok dalam kerajaan sorga. Siapa yang mau jadi besar, hendaknya jadi pelayan. Siapa yang mau terkemuka, hendaknya jadi hamba. Sekian tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, tema tahunan kita adalah bond slave. Kita ini bond slave of the Lord. Kita ini hamba yang posisinya paling rendah. Bond slave itu bukan. Kita tuh gak punya hak apa-apa. Gak punya hak apa-apa. Jadi jangan kita merasa, ini kan hak saya. Aduh, malaikat ketawa. Lu kan bond slave. Ya, jangan sekali-kali kita mempertahankan hak kita, karena kita sebetulnya adalah hamba atau budak yang sudah ditebus dengan harga tunai. Amin. Ini kata-kata Yesus tadi. Kalau mau jadi besar harus jadi pelayan. Ini bisa topik perikopnya permintaan Yakobus dan Yohanes. Ini paradoks. Kalau kita betul-betul percaya ini, kita harus mau menempatkan posisi kita menjadi pelayan, menjadi hamba. Apa kita sudah jalan? Di tempat lain, paradoks yang lain. Dalam topik upah mengikuti Yesus, Tuhan Yesus bilang, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Yang namanya, kalau terdahulu terakhir itu apa ya? Antrian ya. Yang namanya antrian, orang kita kan paling gak suka ngantri, paling suka nyerobot. Kalau saya lagi praktek, pasien, dokter saya minta resep untuk ditebus di luar aja, di sini ngantri, gak mau ngantri. Kemarin saya lagi praktek, seorang pasien masuk, tiba-tiba ada ibu dari belakang, Bapak, saya duluan, saya nomor paling kecil, saya duluan langsung masuk ke hak saya, gak mau antri, suka pada nyerobot, gak mau antri. Tapi firman bilang, ini paradoks dalam firman, yang terdahulu akan jadi yang terakhir, yang terakhir akan jadi yang terdahulu. Lukas 14 ayat 11, ini ketika Tuhan Yesus melihat bahwa dalam perjalanan orang selalu berusaha dapat tempat yang paling utama. Tuhan bilang apa? Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ada beberapa orang yang saya kenal, kalau dia ngomong, dia selalu berusaha mengatakan saya ini hebat, saya ini lebih dari dia itu kurang dari saya. Selalu kata-kata, tapi saya nggak sombong, Mbak, saya nggak sombong. Saya nggak sombong, tapi dia memang lebih rendah dari saya. Ada orang-orang yang suka begitu. Yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan di Matius 10:39 ini judulnya bagaimana mengikuti Yesus. Ini juga paradoks. Dan ini menurut saya sangat-sangat penting kita pahami. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Kita bisa ganti kata nyawanya dengan apapun yang mau kita pertahankan. Barang siapa mempertahankan haknya, dia akan kehilangan. Barang siapa mempertahankan hartanya, dia akan kehilangan. Barang siapa mempertahankan waktunya, dia akan kehilangan. Kita harus mau mempersembahkan hidup kita, harta kita, waktu kita, apapun untuk Tuhan. Karena kalau kita mempertahankan, kita akan kehilangan. Tapi kalau kita kehilangan waktu karena Tuhan, kehilangan
kita akan berpenuhi. Apakah kita percaya dengan ini? Yang namanya percaya pada Allah ini. Kalau hanya percaya bahwa Tuhan ada, oh kata Yakobus, apa percaya bahwa Allah ada? Iblis juga sama percaya. Iblis juga percaya kalau Allah ada, malah iblis gemetar. Manusia belum tentu gemetar lihat Allah. Iblis juga percaya kalau cuma percaya Allah ada. Tapi Tuhan mau kita, iblis tidak pernah mempercayakan hidup kepada Allah. Tuhan mau kita mempercayakan hidup pada Allah, dan itu berarti paradok ini kita mau terima sebagai kebenaran dan kita mau hidupi. Itu yang akan membuat kita mendapatkan special grace itu. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita pelayan ya, bukan dalam seri pembukaan yang kemarin lagi. Jangan sampai kita karena kita menari pengen dipuji, kalau nggak dipuji kita lalu ngambek. Menyanyi pengen dipuji. Kita pelayan, nggak ada pelayan yang berharap dipuji. Memang tugasnya. Karena kita digerakkan oleh firman yang ada di kita. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Sekarang kita baru masuk pada what. Yang tadi itu baru appetizer. Jangan-jangan hari ini 2 jam. What? Apa sih excellence of God's special grace? Apa sih keunggulan dari anugerah khusus Allah? Anugerah khusus Allah itu sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan anugerah umum. Sangat berbeda jauh. Ini saya mendapat pengajaran dari Bapak Rohani. Tapi ini tidak saya bahas sekarang karena waktu nggak. Ini buat nanti part kedua. Saya hanya bahas poin-poinnya saja. Orang dalam common grace tahu hidup yang baik, hidup yang buruk. Kita banyak tahu orang yang tidak kenal Yesus, tapi hidupnya baik. Banyak yang baik. Banyak juga murid yang pintar, nilainya bagus, tapi tidak kenal Yesus. Itu common grace, tapi di special grace orang tahu, sadar akan dosa. Dosa itu bukan cuma mencuri, membunuh. Dosa adalah sesuatu yang meleset, miring, terbalik, terpisah dari sumber hidup. Secara teologis berarti mati. Itu dosa. Kita dalam special grace, kita punya kepekaan yang ini dosa. Bukan hanya mencuri, membunuh. Di dalam common grace kita tidak mampu berhenti berbuat dosa. Karena di dalam common grace kita hamba dosa. Di dalam special grace kita mampu berhenti berbuat dosa. Kemarin di komsel pembicaraan hangat di antara murid-murid saya. Bagaimana supaya tidak lagi jadi pemarah? Bagaimana supaya tidak lagi gampang emosi? Nanti kita akan ikuti terus topik ini. Di dalam common grace manusia sadar bahwa ada kuasa yang supernatural. Sadar. Tapi tidak kenal. Di dalam special grace Allah yang datang kepada manusia memperkenalkan diri kepada manusia, maka kita bisa kenal. Kalau kita yang mencari, kita nggak dapat. Allah yang memulai mencari manusia. Common grace, kebaikan kita tidak akan bisa menghapus dosa dan pelanggaran kita. Tapi di dalam special grace, Yesus telah memampukan kita. Dia menghapus dosa kita dan dia memampukan kita untuk mematikan kuasa dosa. Itu yang sangat besar. Kita bisa mematikan kuasa dosa. Nanti ini kita bahas di bulan Juni. Dalam common grace itu hanya untuk memelihara manusia supaya nggak semakin jauh dari Tuhan. Tapi di dalam special grace kita terhubung dengan Tuhan, terhubung terus-menerus dengan Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Allah. Itu dalam special grace. Dalam common grace common grace tidak bisa membangun pengertian kita untuk paham kehendak Allah. Kita nggak tahu kehendak Allah dalam common grace. Tapi dalam special grace kita bisa tahu kehendak Allah karena firman. Di dalam common grace kita punya gaya hidup duniawi yang materialistik dan hedonistik. Tapi di dalam special grace kita punya gaya hidup kerajaan. Kita sudah beberapa kali bicara tentang kerajaan. Kita akan lebih perdalam lagi ini bulan depan. Dan
pada Common Grace kita berpusat pada uang. Yang kita usahakan mati-matian dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari untuk dapat uang. Tapi pada Special Grace berpusat pada Kristus, Christ oriented. Maka kita sedang dalam tema besar Jesus is the center. Yesus yang menjadi pusat dari apapun yang kita lakukan, milestones dari kehidupan kita. Amin. Kita masuk pada why. Kita harus pindah dari Common Grace kepada Special Grace. Ini inspirasi Bapak Rohani di pergantian tahun. Crossover to take over from Common Grace to Special Grace. Kenapa? Karena hidup itu nggak cuma sebatas ini selain Bapak Rohani kemarin. Hidup itu bukan cuma lahir, lalu sekolah, lalu sarjana, lalu menikah, lalu punya anak, lalu membesarkan anak, lalu pensiun, lalu habis itu pernah. Terus cuma segitu doang. Itu hidup yang bios, hidup yang semu. Ada kosakata baru ya kemarin ya, manubuh, manudesa, manula. Bukan hanya segitu, bukan hanya itu. Kehidupan bios yang hanya sekedar hidup, sekedar bernafas, terus mencari tapi nggak mendapati. Contoh klasik yang orang muda yang kaya itu ya, sudah punya semua, tapi dia kan masih tanya, Tuhan apa sih yang harus kuperbuat? Begitu Tuhan bilang dia langsung pergi. Wow, bios banget. Bios banget itu orang muda yang kaya itu ya. Bagaimana untuk mendapatkan Special Grace? Pertama, kita harus pindah dari kuasa kegelapan ke kerajaan Allah. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke kerajaan anaknya yang kekasih. Kita pindah nggak bolak-balik ya, pindah ya sudah. Nggak bolak-balik ya. Ini yang namanya lahir baru, yang namanya lahir baru. Kita pindah, namanya lahir baru. Ketika koas pemuritan pertemuan pertama dengan saya, mari kita buka hati, terima Yesus, katakan dengan iman, Tuhan aku buka pintu hatiku. Itu namanya lahir baru. Itu namanya pindah dari kuasa kegelapan pada kerajaan Allah. Lah orang yang sudah lahir bisa balik lagi jadi masuk di rahim kan nggak bisa. Lahir itu sekali, nggak bolak-balik, sekali lahir baru. Sesudah lahir baru kita bertumbuh. Kita kan bayi. Kalau saya sudah sering bilang, kalau tetap bayi dilayani hanya di tempat tidur, nggak bisa apa-apa, hanya merengek, marah, ketawa, merengek, marah, ketawa. Itu oke, ketika masih bayi semua orang senang melayani bayi. Tapi bayi harus bertumbuh. Kalau 10 tahun masih di tempat tidur saja, keluarga nggak lagi senang. Aduh, keluarga akan berkabung, kibarkan bendera setengah tiang. Kenapa ini anakku seperti ini? Status bayi dan anak kecil hanya sementara. Jangan bertahan pada status anak kecil. Allah hanya kompromi, ini kalimat Bapak Rohani. Allah hanya kompromi saat kita masih bayi rohani. Tapi sesudah itu kita harus bertumbuh. Bukan lagi dilayani, bukan lagi dipuji, bukan lagi diperhatikan. Bayi rohani harus bertumbuh menjadi dewasa rohani, baru bisa masuk dalam area pelayanan. Area pelayanan itu peperangan. Kita harus membawa senjata. Mana bisa bayi bawa senjata? Nggak ada. Kasih pisau sama bayi, nggak ada. Kita nggak bisa bilang, aku lebih dari pemenang, tapi kita masih bayi rohani. Nggak bisa. Kita harus bertumbuh. Bertumbuhlah, kata Petrus. Bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh baru bisa menjadi dewasa. Kamu telah menerima ini ketika lahir baru, kamu telah menerima Yesus Kristus. Oke, tapi kamu harus tetap dalam Dia, berakar dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Tinggal di dalam Dia, tetap di dalam Dia. Tidak boleh keluar masuk, tapi tidak cukup hanya tinggal. Harus ada pertumbuhan. Bertumbuh adalah proses yang harus terjadi terus menerus. Gak bisa koas-koas, gak bisa bilang saya bertumbuh selama 2 bulan selama di IPD Kodes. Setelah itu saya pensiun, gak bisa. Harus terus tinggal di dalam Dia. Itu beda dengan keluar masuk. Banyak orang bilang begini, Tuhan kan maha baik, aku bisa melakukan dosa sebentar, nanti kan aku minta ampun. Jangan sesat, ini sering saya keluarkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang
Tua tabur orang itu juga akan dituai. Ya. Jangan beranggapan nanti gampang, nanti kan tinggal minta ampun. Hei, jangan sesat. Ini dari Bapak Rohani. Ini sangat memberkati saya. Strategi perang paling jitu yang iblis terapkan dan sangat berhasil menyeret banyak orang percaya adalah dengan menawarkan kesenangan sesaat. Oh, banyak orang yang tergoda dengan kesenangan sesaat. Nanti kan balik lagi. Saya izin dulu. Ada acara reuni. Oh, senang-senang dengan teman-teman. Nanti kan bisa balik lagi. Itu strategi yang iblis buat. Sekali kita keluar, nanti kita akan makin sering keluar, makin sering keluar. Akhirnya kita udah gak mau balik lagi. Karena itulah strategi iblis untuk menarik kita keluar dari rencana Allah, menawarkan kenikmatan hidup sementara. Jangan keluar masuk. Anugerah Allah memang sangat amazing, tapi anugerah tidak mentolerir dosa. Tetap setiap pelanggaran, setiap dosa ada konsekuensinya. Amin. Tinggal di dalam Dia harus bertumbuh, tidak boleh berhenti bertumbuh. Aku sudah cukup, sekarang aku mau berhenti bertumbuh. Yohanes 15 ayat 2 berkata, setiap ranting yang tidak berbuah, diapain? Dipotong. Kan masih banyak ranting yang lain, biar aja dia jadi biasa di senau, dipotong. Ini dari Bapak Rohani. Tuhan mau buah, bukan pohon, bukan daun. Tuhan mau buah. Ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, ada pohon ara yang tidak berbuah. Dia bilang gini, sudah 3 tahun aku mencari buah pada pohon ara ini, aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma? Sudah 3 tahun aku gak temukan buah, kata Tuhan. Sekarang tebang. Sudah berapa tahun kita lahir baru? Sudah berapa banyak kita berbuah? Atau jangan-jangan kita baru daun-daun doang? Tuhan cari bukan pohon, bukan daun, tapi Dia cari buah. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kalau tidak menghasilkan buah, berarti waktu bertobat itu cuman asal-asal. Karena dokter suruh, maka saya ucapkan Tuhan Yesus. Saya ucapkan Tuhan Yesus. Aku membuka pintu. Karena Dia suruh. Nanti kagak, maka tak berbuah. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Tinggal di dalam Dia harus beradaptasi. Kalau tidak beradaptasi, maka Paulus bilang sama jemaat di Korintus, dan aku saudara-saudara waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Bayi rohani itu kelakuannya manusia rohani, manusia jasmani, sehingga tidak bisa manusia duniawi, sehingga tidak bisa. Paulus nggak bisa bicara seperti bicara dengan manusia rohani, sehingga hanya bisa dikasih susu, nggak bisa dikasih makanan keras. Bagaimana kalau orang dari bayi minum susu terus, nggak bertumbuh, nggak bisa kuat, nggak bisa masuk peperangan, nggak bisa. Harus bertumbuh, harus beradaptasi. Adaptasi adalah hidup seperti Kristus. Kita semua sudah hafal ya 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Wajib hidup. Dan di dalam siapa Anda hidup, ini tulisan Bapak Rohani, itu yang akan selalu terwujud dalam sikap dan perilaku Anda. Kobi, kamu hidup dalam siapa? Di situ nanti terlihat perilaku. Siska, hidup dalam siapa? Akan terlihat perilakumu. Dalam siapa kamu hidup? Amen. Terlihat, sorga lihat, sorga menilai. Ini beneran bertobat gak ya? Dan di Matius 7 ayat 23, waktu itu ada orang-orang yang bilang, Tuhan, saya kan sudah melayani, saya sudah mengusir setan demi namamu, saya sudah menyembuhkan orang dalam namamu. Tuhan bilang apa? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, sudah melayani, dibilang pembuat kejahatan. Kenapa? Tuhan tidak kenal. Tuhan tidak kenal. Bila kita tidak beradaptasi, kita dinyatakan oleh sorga sebagai pembuat kejahatan. Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Mari kita koreksi hidup kita. Tuhan kenal kita atau tidak? Ini dari Bapak Rohani. Tuhan itu kenal miliknya dalam 2 Timotius 2:19. Tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Anda bisa mengaku diri milik Tuhan
Silin bisa mengaku saya milik Tuhan, tapi sikap dan perilaku Anda menjadi petunjuk apakah Anda milik yang dikenal Tuhan. Betul. Benar. Amin. Pastikan Tuhan kenal. Amin. Ya, kita masuk pada konklusi pertama. Kasih karunia Allah memang tidak pantas, tidak layak, kita tidak berhak sebetulnya, tapi Allah berikan. Berarti kita harus betul-betul bersyukur kita mendapatkan grace itu. Kedua, ada common grace, ada special grace. Kita sudah mendapatkan common grace. Pastikan kita meloncat ke special grace dan tinggal di situ, tidak berpindah-pindah lagi. Berhentilah hidup bios. Terutama kepada murid saya, berhenti hidup bios, berhenti bolong-bolong baca firman. Kita harus lahir baru, tinggal di dalam Dia, bertumbuh dalam Dia, dan beradaptasi dalam Dia, supaya surga kenal kita, supaya Allah kenal kita. Katakan pada kanan kirimu, Allah sudah kenal kamu belum? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk grace, kasih karunia yang luar biasa, yang amazing. Kami tidak bikin apa-apa Tuhan untuk bisa mendapatkan grace, tapi Engkau karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau berikan begitu